Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran Data Warehouse. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai SQL atau Structure Query Language. Tentu Anda sudah familiar ya dengan istilah SQL. Mungkin Anda pernah belajar database, lalu pada kelas praktikum Anda diajari menggunakan MySQL ya. Jadi MySQL DBMS itu merupakan DBMS yang di dalam pengelolaannya itu menggunakan sebuah standar atau bahasa yaitu SQL. Tidak hanya MySQL ya, bisa Microsoft SQL, bisa Oracle, bisa Postgre dan lain sebagainya. Nah, semua DBMS yang saya sebutkan tadi semuanya menggunakan standar bahasa yang sama yaitu SQL atau Structure Query Language. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ini? Ya karena nanti pada saat akan membangun sebuah data warehouse, kita akan banyak menggunakan fitur-fitur yang ada pada bahasa yang disebut sebagai Structure Query Language atau SQL ini. Baik, kita akan langsung membahas ke materi. Jadi ada sebuah istilah yang disebut sebagai Data Query Language. Apakah itu? Jadi Data Query Language merupakan perintah SQL untuk melakukan query data, atau singkatnya itu disebut sebagai query. Tentu Anda sudah biasa ya mendengar kata query ya. Nah, di dalam query itu digunakanlah perintah select. Nah, secara sintaks, perintah select ini modelnya seperti ini yang ada di dalam kotak berwarna putih ini ya. Ini adalah sintaksis dalam melakukan proses query menggunakan perintah select ya. Mungkin di dalam sintaks-sintaks atau yang di dalam kotak putih ini mungkin Anda sudah terbiasa menggunakan beberapa klausa yang biasa Anda pergunakan, namun juga mungkin ada klausa-klausa yang mungkin Anda belum pernah mempergunakan begitu. Jadi secara umum rumusan untuk melakukan perintah select itu adalah seperti ini. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi pada saat di kelas yang luring. Kita akan mencoba beberapa kasus-kasus mempergunakan berbagai macam fitur yang ada ya, berbagai macam fitur yang ada. Nah, di sini mungkin saya akan memperlihatkan sedikit misalnya select ya. Pada saat peristiwa select itu sebetulnya si hasil dari query ini bisa juga kita simpan misalnya ke dalam file-file tertentu, yang tentu saja file ini nanti akan dihasilkan file eksternal ya, dihasilkan file eksternal. Ada juga di sini mungkin misalnya seperti group by, having, gitu kan. Sudah ada where kok kenapa masih ada having begitu kan. Terus kemudian kalau order by mungkin Anda sudah terbiasa begitu. Nah, kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di dalam membangun sebuah data warehouse seperti sudah pernah disampaikan dalam video-video sebelumnya, sebetulnya secara esensial proses untuk merangkum data sehingga kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam data warehouse itu dilakukan menggunakan fitur agregasi ya, fitur agregasi. Jadi bahasa SQL Structure Query Language itu memiliki fitur yang disebut sebagai fitur untuk agregasi. Terdapat 5 ya, terdapat 5 fungsi yang bisa kita pergunakan pada saat melakukan agregasi. Yang pertama adalah fungsi count untuk menghitung jumlah data. Terus kemudian ada fungsi min untuk mencari data terkecil, max mencari data terbesar, dan average mencari nilai rata-rata, dan yang kelima adalah sum, yaitu mencari jumlah nilai. Ini adalah perintah untuk agregasi. Nanti untuk selengkapnya kita akan
coba pergunakan pada saat pertemuan secara luring, kita akan bisa mencoba-coba begitu. Nah, selanjutnya di dalam melakukan proses select tadi, di dalam melakukan proses select tadi, bisa jadi bahwa sumber data yang dipilih, yang akan kita melakukan proses query terhadap terhadap data tadi, bisa jadi bahwa tabelnya itu tidak hanya satu tabel tunggal saja, namun merupakan gabungan dua atau lebih tabel, ya. Nah, kalau join ini kan berarti kalau gabungan dua atau tiga lebih tabel itu kan artinya apa? Tabel-tabel tersebut merupakan tabel-tabel yang saling berelasi, begitu. Nah, ada tiga cara dalam melakukan proses join, ya, di dalam SQL. Yang pertama adalah inner join, yang kedua left join, dan yang ketiga adalah right join. Nah, sekarang perhatikan. Inner join itu kalau kita lihat gambar seperti ini, jika saya punya dua tabel misalnya, tabel 1 dan tabel 2 seperti ini, maka bagian yang berwarna hijau ini merupakan hasil dari inner join. Ini kalau dalam teori himpunan ini disebut sebagai irisan, ya. Irisan antara tabel 1 dan tabel 2 merupakan hasil dari inner join. Jadi kalau secara definisi inner join itu apa toh? Inner join merupakan proses membandingkan record di setiap tabel untuk dicek apakah nilainya sama atau tidak. Jika nilai kedua tabel tersebut sama, maka akan terbentuk tabel baru yang hanya menampilkan record yang sama dari kedua tabel, yaitu yang diberi warna hijau. Nah, sementara untuk aturan penulisan atau sintaksisnya adalah kira-kira seperti ini. Ya, select all ini berarti semua kolom dipilih dari tabel 1, yang mana tabel 1 ini dia berelasi dan yang kita pilih adalah inner join terhadap tabel 2. Ya, inner joinnya berdasarkan apa? Berdasarkan field pada tabel 1 dan tabel 2 ini. Tentu saja ini nama fieldnya nanti sama, ya. Nama kolomnya sama, nama tipe datanya sama, dan biasanya ini adalah menjadi kunci, ya. Menjadi kunci adalah merupakan kolom yang menjadi kunci. Kemudian yang selanjutnya adalah left join, ya. Left join itu akan menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri atau tabel 1 dan nilai yang sama di tabel kanan. Tuh. Nih, kira-kira gambarnya seperti ini kalau digambarkan, ya. Jadi dia hanya menampilkan nilai itu hanya berdasarkan pada tabel yang di sebelah kiri atau di tabel 1. Secara sintaksis tidak terlalu jauh berbeda dengan inner join, hanya perintahnya bukan inner join tapi menggunakan perintah left join, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah right join. Kalau tadi pada left join itu berdasarkan tabel yang sebelah kiri, yang sekarang adalah berdasarkan tabel yang sebelah kanan atau tabel 2 ini dan diberi warna hijau. Secara sintaksis pun tidak jauh berbeda dengan dua model join sebelumnya, ya. Hanya perbedaannya adalah pada statement atau sintaks right join saja, begitu. Nah, jadi begini. Apakah kemudian pada saat melakukan proses select ini saya hanya boleh mempergunakan perintah-perintah join saja? Oh, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ada banyak cara yang bisa kita pergunakan. Misalnya nanti kita bisa mempergunakan berbagai macam operator yang terdapat pada SQL, ya. Di SQL itu banyak sekali operator yang bisa kita pergunakan, dan tentu saja Anda mungkin sudah pernah belajar di kelas database, dan pada materi ini saya tidak akan membahas terlalu detail. Kenapa? Karena memang Anda sudah pernah mendapatkan itu di kelas atau di perkuliahan mata kuliah basis data atau database. Jadi nanti pada saat kelas luring kita akan coba dengan latihan-latihan sehingga kemudian Anda bisa lebih memahami lagi, begitu. Dan terakhir, untuk pembelajaran
Jika Anda ingin memperkaya atau kemudian ingin berlatih dan kemudian bisa mendapatkan banyak pengayaan, Anda bisa mengambil dari beberapa link pembelajaran yang disediakan di video ini ya. Oke, kira-kira seperti itu video untuk kali ini. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.